Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video ini saya mau update tentang kolam B dan kolam A itu ada perubahan. Jadi ini sebentar lagi kita masuk di DOC 15 dan kita kan setiap 15 hari sekali itu sampling. Jadi di kolam B itu selesai masa karantina, saya sudah lakukan pemberian probiotik. Kita pakai sistem intensif, belum di bioflokan. Bioflokan itu kita seperti penambahan sumber karbon ya selama 3 hari berdasarkan jumlah pakan yang telah habis dimakan ikan. Nah, jadi saya itu belum menerapkan seperti itu karena untuk di saya sendiri, untuk masuk di dalam sistem bioflok itu saya biasanya di ukuran 1 kilo isi 40 atau 1 kilo isi 30 ekor. Nah, jadi di kolam B ini sekarang di tanggal 20 itu sudah di OC 13 dan rencana saya sampling di tanggal 23 dia di DOC 16 tapi di pagi hari. Jadi setelah lewat masa 15 hari pembesaran baru kita sampling di tanggal 23 nya di DOC 16. Saya akan tunjukkan nih sama teman-teman untuk tebal pakan sudah berapa pakannya habis. Jadi ini kolam B teman-teman, ini saya tunjukin. Nah, ini kolam B, ini ini tanggal 20 ya, tanggal 20. Nanti kita sampling di sini tanggal 23. Di tanggal sampai tanggal 20 ini sudah berapa pakannya habis. Nah, ini ya, ini kita puasain teman-teman. Ini saya tandai hitam, tapi sebenarnya ini masih masuk hitungan, nanti kita kurangi. Nah, itu jumlah pakannya sudah 17 kilo ya ini ya teman-teman. 17 kilo 518 17,5 kilo. Jadi kalau untuk berdasarkan tabel ini harusnya beratnya itu rata-rata sudah 17 gram. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu kalau kolam B itu sebenarnya itu kena 2 kali masa karantina. Jadi kemarin itu saya itu ada menambahkan ikan dari kolam tanah. Jadi setelah pemberian probiotik selama 3 hari kemarin, seminggu karantina, saya berencana untuk menguras kolam di kolam tanah itu supaya ikannya itu bisa besar, karena kalau di situ aja dia banyak mati teman-teman. Jadi itu saya masukkan di kolam B. Nah, ini juga salah satu masukan buat teman-teman. Kalau mau ada penambahan ikan di kolam yang sudah sehat ikannya, itu lebih baik di karantina ulang, karena kita menghindari penyakit bawaan ya dari kolam tanah. Kita kan juga nggak tahu, dan buktinya memang gitu ya teman-teman, karena pasti ada yang mati juga dari kolam tanah setelah pemindahan masuk di bak. Jadi setelah saya karantina ulang, itu karantinanya cuma sebentar karena ini berada di satu lokasi, jadi ikannya tidak terlalu stres. Itu cuma 3 hari aja pemberian antibiotik ya sama disinfektan. Lalu setelah itu saya langsung masukkan ke sistem intensif. Nah, jadi itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Itu mungkin ada sekitar 500 ekor ya penambahannya. Ya sekitar segitulah, dan ukurannya juga hampir sama dengan yang saya masukin, karena yang besar-besarnya itu udah saya sortirin. Nah, ini biar kita lihat ya teman-teman bagaimana di kolam B ikan-ikannya sekarang. Nah, ini saya mau kasih tahu dulu teman-teman, kalau di kolam A ini udah dikosongin. Nah, ini nanti rencananya karena ini banyak ikannya dari kolam tanah, jadi nanti mau dipecah 2. Dan yang ini tuh ikan pindahan dari sini. Nah, dari sini udah saya pindahin semua sini. Sama ada tambahan juga dari kolam tanah sedikit. Ini udah langsung aplikasi bioflok. Ikannya juga udah besar kan. Ini juga baru makan ya teman-teman. Nah, jadi
biar saya update sedikit ya, nanti teman-teman bingung kan lihat perubahan ikannya. Nah ini biar kita cek ya untuk apa ukuran ikannya sekarang. Ini kita pancing pelet dulu ya biar enak nangkapnya. Nah ini ukurannya. Nanti tanggal 15 kita sampling, kita timbang, dan juga memungkinkan nanti bakal kita jadikan 2 dengan kolam B, kolam A yang udah kosong. Nah ini teman-teman, kalau yang ini yang dari kolam tanah ini banyak yang kecil. Nanti bakal kita timbang ya untuk lihat perkembangan ikannya. Ini jadi nggak rata dia. Nah, teman-teman udah bisa dapat gambaran ya dari video waktu karantina itu. Oke, aja. Dan dalam masa ini apakah ada buang air, itu saya tetap ada pembuangan air sedikit. Jadi kadang-kadang kalau 3 hari sekali, kalau ingat ini air asinnya kita matiin, biarkan 5 menit atau 3 menit, nanti kan kotoran tuh turun. Nah baru saya buka pipa sentral. Itu paling pembuangannya cuman sebentar aja sampai keluar kotoran-kotoran gitu. Habis itu kita tutup, kita tambah air. Kalau ini airnya belum saya fullin. Nah nanti kalau pemindahan ini airnya rencana mau saya pakai juga setengah-setengah jadinya, baru pakai air baru, baru kita aplikasi biovlog. Nah itu nanti di tanggal 26 nanti ya, biar kita lihat. Ini saya kasih update aja biar teman-teman ini ya enggak ketinggalan mengenai perkembangan ikan ini. Ini ikan-ikan kita yang dari ukuran kemarin 2-3 cm ya masuk. Sekarang itu sudah hari ke-7 karantina, ini hari terakhir. Jadi hari terakhir ini kita ganti air total, kita kutipin semua yang mati, kita buangin semua yang lemas-lemas. Nah kita bersihin lah semua. Nah lalu nanti besok kita sudah masuk ke program pakan. Jadi selama karantina itu kan saya ngasih makannya 1% sampai 3%. Kalau ini nanti udah masuk program pakan, saya naikin dulu di 6%. Tapi juga nanti besok itu sudah pemberian probiotik dan kapur. Kita mainkan dia di sistem intensif juga nih. Kalau kematian ini juga sudah lumayan ya. Ini kemarin 50.000 ekor ya. Mungkin kematian ini sudah ada sekitar 4.000 ya, atau 5.000 ekor. Jadi aslinya ini sebenarnya 45.000 teman-teman. Kalau dia dari pembenih, cuman dikasih basisnya itu sampai 5.000 ya, karena ikan kecil. Nah jadi ini besok sudah mulai masuk sistem probiotik, kita main sistem intensif untuk ikan-ikan kecil ini. Nah nanti bakal saya rangkum teman-teman untuk kegiatan karantina itu seperti apa dari hari pertama, tips-tipsnya nanti bakal kita rangkum, jadi teman-teman lebih mudah mengikutinya ya. Nah jadi teman-teman, di video ini cuman sekedar update aja mengenai kolam B, dan juga saya mau kasih update mengenai pemindahan kolam dan kegiatan yang saya lakukan dalam beberapa hari ini. Jadi kita itu kan setting di kolam sebelah pemindahan, terus kita kuras di kolam tanah, kita jadikan di kolam B. Jadi nanti di TOC 15 nanti mau kita bagi 2, rencana saya kita bagi 2, nanti kita besarin lagi sedikit, baru kita langsung aplikasi biovlog. Nah jadi untuk masa karantina nanti bakal saya buatkan videonya, saya rangkum dari hari pertama sampai hari ke-7 apa-apa saja yang dilakukan,
Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah support channel Kisaran Aquaculture sampai hari ini, dan juga buat teman-teman yang selalu setia menggunakan produk-produk kita. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Dan saya insya Allah itu bakalan sering-sering upload untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang terbaru. Jadi ini banyak sesuatu yang saya coba teman-teman. Contohnya itu pemberian sumber karbon dan pemberian kapur, itu mau saya jadikan satu, terus saya fermentasi. Nah itu masih saya coba, dan nanti bakal saya infoin kalau hasilnya bagus. Jadi banyak sesuatu hal yang saya lakukan gitu. Contohnya kalau kita pemberian sumber karbon per 3 hari, kita buat molasenya, kita buat gulanya, kayaknya repot teman-teman. Kita timbangin lagi kan. Pemberian kapur juga begitu. Jadi saya sekarang ini cari cara yang praktis gitu, yang buat cara kerja saya itu bisa lebih cepat dan tidak terlalu capek gitu. Jadi saya jadikan satu di dalam tong, itu tetap menghitung pakai chain ratio. Jadi nanti per kilo pakan dia takarannya dipakai berapa mili gitu dari hasil kulturan itu. Itu di dalamnya itu saya letak kapur. Jadi kapurnya itu juga menghitung dari jumlah amonia. Jadi kalau teorinya kan 1 gram amonia nitrogen itu kebutuhan alkalitasnya itu 7 gram gitu kan. Itu menurut saya pernah baca di buku manajemen lingkungan aquaculture ya, itu buatan Bapak Supono. Nah jadi saya terapkan seperti itu sekarang pengapurannya teman-teman. Jadi pengapurannya itu berdasarkan berapa total nitrogen yang ada di dalam air, amonia nitrogen. Jadi bakteri itu kan teorinya setiap 1 gram amonia nitrogen yang diuraikan bakteri dalam proses biologi itu kan dia membutuhkan 7 gram alkalinitas. Nah jadi proses pengapuran saya dan pemberian sumber karbon itu saya jadikan di dalam 1 tong, saya cairin lah gitu. Jadi kapurnya juga udah di dalam. Saya kasih juga bacillus 100 gram, itu saya buat sekitar 150 liter. Nanti hasilnya kalau bagus saya share, kalau nggak bagus saya nggak mau share teman-teman. Nah oke, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman, dan saya mohon dukungannya terus teman-teman, biar saya terus semangat inovasi, cari sistem budidaya yang terbaik, lalu saya share kepada teman-teman, dan semoga juga apa yang saya share selama ini itu bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman di dalam proses budidayanya, sehingga teman-teman itu tidak perlu banyak error ya. Jadi teman-teman tinggal trial berhasil, trial berhasil gitu. Saya berharapnya gitu, video-video di channel ini bisa membantu teman-teman dalam memulai budidaya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.